Di manakah peran manusia dalam alam? Berangkat dari paparan pemikiran Arne sepakat bahwa manusia adalah sebagian integral dari alam. Peralihan yang merusak yang menjadi kekasan gerakan ini adalah perubahan dari dalam antroposentrisme ke ekosentrisme, atau dari paham antroposentrisme ke non-antroposentrisme. Antroposentrisme adalah aliran etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai satu-satunya yang memiliki nilai pada dirinya. Dalam paham ini, manusia dan kepentingannya menempati posisi tertinggi. Alam hanya memiliki antroposentrisme, juga merupakan sebuah paham filsafat yang bermanfaat bahwa nilai dan prinsip etis moral berlaku hanya untuk manusia. Dengan kata lain, menurut paham ini, etika hanya cinta bagi manusia. Segala sesuatu dan diskusi tentang moral mengenai perlunya manusia menjaga dan memelihara alam dan makhluk lain pada dirinya berlebihan, tidak mendasar, dan tidak pada tempatnya. Kalaupun tugas dan kewajiban itu dijalankan semata-mata demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagi Nais, alam adalah teman yang saling membantu. Jika saya mengganggu ikan kecil, ia akan berenang untuk menghindar. Tetapi jika tidak ada tempat untuk mengunjungi, ia akan kembali kepada saya dan saat di bawah kaki saya. Kami adalah sahabat dan yang saling membantu satu sama lain. Nais menggambarkan hal ini sebagai pengalaman yang menimbulkan kecintaan pada awal keanekaragaman hidup dan kecenderungan untuk tidak menilai dan menganggap ciptaan yang lebih baik atau lebih luhur dari ciptaan lain. Selain laut dan pantai, Nais juga dekat dengan hutan dan gunung. Ekologi dalam Nais dicirikan oleh 3 gagasan pokok. Pertama, nilai intrinsik. Dalam pandangan Nais, semua bentuk hidup manusia dan bukan manusia memiliki nilai intrinsik pada dirinya. Nilai itu tidak bergantung pada aspek kegunaannya bagi manusia. Kedua, biosferik. Karena semua makhluk hidup memiliki hal untuk hidup dan berkembang, maka semuanya sederajat. Ketiga, realisasi diri. Karena semua makhluk hidup memiliki nilai pada dirinya dan memiliki hak yang setara untuk hidup dan berkembang, maka semuanya akan berusaha untuk mewujudkan dirinya. Nais mengakui ketiga gagasan ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran 2 hal, yakni Baruch Spinoza dan Mahatma Gandhi. Selain Spinoza dan Gandhi, pengaruh juga dari pemikiran Hinduisme dan Buddhaisme. Nais menimba inspirasi dari pandangan Baruch Spinoza mengenai monisme dan konatus. Monisme adalah teori bahwa hanya ada satu substansi, dan substansi itu adalah Tuhan atau alam. Substansi ini bersifat individual, sekaligus menjadi dasar atau hakikat segala sesuatu yang mengatur individu. Dengan konsep substansi, Spinoza merumuskan konsep atribut dan modus. Atribut adalah sesuatu yang tangkap intelek sebagai hakikat substansi. Sementara itu, modus sebagai hal-hal yang berubah pada substansinya. Ekologi dalam sebagai gerakan sosial merupakan satu dari 3 gerakan besar yang muncul pada akhir abad ke-20 guna memerangi kehancuran karena perang, kehancuran karena kehancuran, dan kehancuran di antara kehancuran terhadap yang bukan manusia, serta kerusakan kondisi hidup secara umum. Nais mengemukakan bahwa gerakan ekologi dangkal diciri khaskan oleh perjuangan melawan pencemaran dan penipisan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah kesehatan dan kemakmuran masyarakat negara-negara maju. Sementara itu, ekologi dalam dikarakterisasikan menjadi 2. Yang pertama, terhadap gambar manusia sebagai pusat di dalam alam dan lebih pada gambaran relasional suatu paham yang utuh. Dalam hal ini, yang menjadi pusat adalah alam atau ekosfer. Yang kedua, prinsip egalitarianisme, biosfer. Prinsip ini menuntut dan mewajibkan manusia yang setara untuk hidup dan berkembang. Yang ketiga, prinsip keanekaragaman dan simbiosis. Potensi selamat dan peluang hidup ada karena keanekaragaman dan kekayaan bentuk-bentuk hidup. Dengan demikian, konsep perjuangan untuk hidup dari yang kuat yang bertahan harus dipahami bukan sebagai kemampuan,
untuk membunuh, mengeksploitasi, dan menindas, tetapi kemampuan untuk berada bersama dan bekerja sama dalam hubungan yang kompleks. Slogannya adalah hidup dan biarkan hidup, dan bukan atau engkau atau saya. Atau saya cenderung mereduksi keanekaragaman bentuk-bentuk hidup dan juga menyebabkan kerusakan alam komunitas dari spesies yang sama. Sikap ini searah dengan prinsip keanekaragaman hidup dan hubungan saling menguntungkan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, mendukung setiap usaha perluasan keanekaragaman hidup tanpa kelas. Sekian peran manusia dalam alam menurut pemikiran Arne Naess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.